Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat benda cair. Mengetahui sifat benda cair. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: 1. Air dan minyak goreng. 2. Ember. 3. Gelas. 4. Kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. 3. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut. 1. Air. Bentuknya berubah sesuai wadah atau tetap? Tentu saja bentuknya berubah sesuai wadah. Jadi kita centang di sini. Sedangkan bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, kita silang. Air tidak dapat digenggam. Jadi kita centang sebelah sini. Sedangkan dapat digenggam kita silang. Kemudian benda yang kedua adalah minyak goreng. Bentuknya berubah sesuai wadah. Kita centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak ya, kita silang. Dapat digenggam? Tidak juga, berarti kita silang. Dan yang terakhir tidak dapat digenggam. Betul, berarti kita centang. Kemudian satu lagi contoh ya. Misalkan susu. Bentuknya berubah sesuai wadah? Betul, kita centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak ya, berarti kita silang. Dapat digenggam? Tidak, berarti kita silang. Tidak dapat digenggam? Betul, berarti di sini kita centang. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Nah, adik-adik, apa kalian tahu manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari? Air bisa digunakan untuk minum, mandi, mencuci, memasak. Selain itu juga bisa untuk menyiram tanaman ya. Kalau benda cair yang lainnya misalnya minyak goreng atau kecap, tentu saja digunakan untuk memasak. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola.
Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Mari membaca wacana berikut. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, sekarang coba diskusikan dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Gotong royong, kemudian kerjasama, dan berbagi tugas sesuai kemampuan. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut di lingkungan tempat tinggal. Contohnya, mengikuti kerja bakti di lingkungan. Kemudian di rumah, bergotong royong membersihkan rumah pada hari Minggu. Kalau di sekolah, mengikuti kerja bakti Jumat bersih. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.